Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Zulaida. Saya dari kelas 1C Prodi Akuntansi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pembidangan ilmu fikih. Pembidangan ilmu fikih ini terbagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama, fikih muamalah. Muamalah secara etimologi berasal dari bentuk masdar kata amalah, yang berarti saling bertindak dan saling beramal. Sebenarnya, muamalah ini dapat diartikan dengan menggunakan dua arti, yaitu arti sempit dan arti luas. Adapun arti sempit yaitu berarti aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Menurut Ibnu Abidin, fikih muamalah ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu muamalah maliyah atau hukum kebenaran. Yang kedua yaitu munakahat atau hukum perkawinan. Yang ketiga, muhasanat atau hukum acara. Yang keempat, amanat dan ariyah atau pinjaman. Dan yang terakhir kelima yaitu tirkoh, harta peninggalan. Kemudian yang kedua yaitu fikih ibadah. Menurut ulama fikih, ibadah merupakan semua bentuk pekerjaan yang bertujuan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan pahala darinya di akhirat kelak. Sedangkan menurut bahasa, ibadah artinya tunduk dan patuh. Ditinjau dari segi bentuk dan sifatnya, ibadah ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, ibadah dalam bentuk perkataan atau lisan, seperti berdoa, berzikir, tahmid, dan membaca Al-Quran. Yang kedua, yaitu ibadah dalam bentuk perbuatan seperti menolong orang lain. Yang ketiga, yaitu ibadah dalam bentuk pekerjaan seperti sholat, puasa, haji, dan zakat. Yang keempat yaitu ibadah yang tata cara dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara menahan, seperti puasa dan iktikaf. Kemudian yang kelima yaitu ibadah dengan menggunakan hak, seperti memaafkan orang lain yang melakukan kesalahan. Kemudian yang ketiga yaitu fikih siasah. Fikih siasah ini adalah hukum tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, serta kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam. Fikih siasah ini ditinjau dari sumber pembentukannya terbagi menjadi 2, yaitu siasah syariah dan siasah wad'iyah. Kemudian ditinjau dari segi keabsahannya, siasah juga terbagi menjadi 2, yaitu siasah tasriyah dan siasah dusturiyah. Kemudian yang keempat yaitu al-ahwal as-syaksiyah. Al-ahwal as-syaksiyah adalah jamak dari kata tunggal al-hal, yang berarti hal, urusan, atau keadaan. Sedangkan menurut Profesor Subekti, al-ahwal as-syaksiyah atau hukum keluarga ialah hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu perkawinan beserta hubungan dalam lapangan, hukum kekayaan antara suami istri, antara orang tua dan anaknya, serta perwalian. Kemudian yang kelima yaitu kodok. Dilihat dari istilah ahli fikih, kodok ini berarti lembaga hukum atau ucapan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang memiliki wilayah umum atau menerangkan hukum agama ya atas dasar mengharuskan untuk mengikutinya. Unsur-unsur kodok ini ada 5. Yang pertama yaitu hakim atau biasa disebut kodi. Yang kedua, hukum. Yang ketiga, mahkum bihi. Yang keempat, mahkum alaihi. Dan yang kelima, mahkum lahu. Kemudian yang terakhir yaitu jinayah. Jinayah adalah sebuah kajian hukum Islam yang berbicara tentang kriminalitas. Dalam istilah yang lebih populer, jinayah ini disebut juga sebagai hukum pidana Islam. Jinayah ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama diyat atau denda. Denda ini terbagi menjadi 2, yaitu diyat mughalazoh dan diyat muhaffafah. Kemudian kifarat atau tebusan. Kifarat ini juga terbagi menjadi 2, yaitu kifarat karena pembunuhan dan kifarat karena melanggar sumpah. Kemudian yang ketiga yaitu hudud. Hudud ialah sanksi bagi orang yang melanggar hukum. Perbuatan yang dapat dikatakan hudud ialah zina, qazaf atau menuduh orang berbuat zina, minuman keras, dan mencuri. Kemudian yang keempat yaitu ta'zir.
Dan yang terakhir yaitu kisos. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum